Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manpatas, Waalaikumsalam. kembali lagi bersama saya Trisna Nabila di Multimedia Manfaat Tasikmalaya. Pada pagi hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Madrasah Ya, untuk acara Hari Santri Nasional tahun 2025 yang bertema Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia. Assalamualaikum Bapak, Waalaikumsalam bagaimana kabarnya hari ini, warahmatullah. sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, Bapak, sekarang Siap. kan mau ada Hari Santri Nasional gitu ya. Ya, siap. Izinkan saya buat tanya-tanya nih ya Oke, kepada oke, Bapak. oke, siap. Menurut Bapak, apa sih itu santri gitu? Was, luar biasa. Ya, terima kasih Neng Trisna ya. Ya, Pak. Menurut saya bahwa santri itu kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, santri itu adalah orang yang mendalami ajaran agama Islam atau orang yang beramal soleh Soleh. ya. Ya, kalau hari ini santri itu seseorang yang mendalami ajaran agama Islam di pondok pesantren Iya, begitu betul ya. sekali, Pak. Oke, gitu ya. Lanjut nih, Pak. Siap. Apakah Bapak pernah mondok gitu? Ada hal lucu-lucu gitu nggak sih pas mondok gitu? Iya, iya. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah ya. Iya, Pak. Jelek-jelek begini ini nih ya. Ini pernah Bapak itu dulu mondok ya Oh, di pondok alhamdulillah. Iya. pesantren. Ya lumayan lama juga ya. Banyak sih pelajaran yang saya dapatkan dari pondok pesantren ya. Bahwa di pondok pesantren itu kan ada hal-hal yang tradisi, ada Iya, hal-hal yang bersifat kearifan lokal, ada hal-hal yang lucu iya, juga gitu yang tidak didapatkan di tempat di yang tempat yang lain. Oke. lain. eh Waktu Bapak remaja itu kan yang paling lucu itu ada istilah begini, bahwa cinta itu terbentur di dinding pesantren. Kisah asmara nih ya ceritanya, Pak. Ya, yang paling baiknya, yang paling apa bermanfaat sekali yang Bapak Iya, rasakan adalah bahwa pesantren itu menurut Bapak ya iya, adalah sebuah dinding yang bahkan sebuah benteng ya. Atau pesantren itu menurut Bapak adalah mata air yang bisa menghasilkan berjuta-juta orang yang hebat, iya, terutama Pak. di Indonesia. Betul sekali. Ya, pesantren itu kita tahu bahwa pesantren itu lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Merdeka. Banyak tokoh Indonesia, tokoh Islam yang lahir dari pondok pesantren. Iya, Bapak pun merasakan seperti ini adalah salah satunya barokah dari pondok pesantren. Bagaimana dulu seorang kiai, guru Bapak mengajarkan Bapak tentang kehidupan, mengajarkan tentang apa ilmu-ilmu baik itu, ilmu yang bisa saya amalkan di masyarakat, hmm, di madrasah atau di keluarga iya. itu ya. Jadi ya luar biasa pondok pesantren itu ya. Alhamdulillah juga ya, Pak, banyak Ya, manfaatnya iya, gitu iya, bagi iya. diri kita. Nah, Pak, selanjutnya, bagaimana nih tanggapan Bapak? Apel pagi kan dilaksanainnya di Manfaat Tasikmalaya Oh gitu, iya, iya, dengan iya, iya. ratusan santri dari 27 pesantren di Kecamatan Cikalong, Hmm, hmm. dan apel paginya itu di Manfaat gitu. Oke, siap. Sebagai kepala madrasah aliyah negeri 4 Iya, Tasikmalaya, saya pertama bangga bahwa Manfaat Tasikmalaya dijadikan tempat apel pagi ya dalam rangka memperingati Hari Hari Santri Santri Nasional Nasional. 2025 tingkat kecamatan Cikalong. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya terutama kepada Pak Camat itu ya yang telah memberikan kepercayaan Iya, manfaat dijadikan tempat apel pagi. Tentunya ini kesempatan bagi kita keluarga besar Manfaat Tasikmalaya untuk ya kita mengikuti upacara tentunya seperti hmm, biasa rutin tiap tahun. Yang kedua juga bagaimana kita menghormati para tamu terutama para santri yang luar iya, biasa ini gitu ya. Kita bergandengan tangan bersama-sama karena pada prinsipnya kan siswi Manfaat Tasikmalaya juga adalah santri gitu ya. Jadi kita bersama-sama nanti gitu ya di sini. iya. Lalu bagaimana harapan Bapak untuk santri ke depannya? Oke, bahwa saya katakan tadi bahwa
santri itu jelas banyak manfaatnya ya. Iya. Santri itu banyak jasanya. Makanya begini, kemarin kan ada yang terjadi ya, ada apa itu yang ada acara di televisi ya. Iya, betul sekali. Maaf ya, yang memojokkan, menghina pesantren, menghina kiai. Saya juga marah gitu ya. Betul sekali. Karena saya merasakan bagaimana kehidupan Kehidupan di santri pondok. itu. Iya. Ada yang mengatakan bahwa itu perbudakan, itu bukan perbudakan, itu salah total itu. Jadi wajar kalau seorang santri menghargai, menghormati kepada seorang kiai, seorang fakir terhadap ilmu, wajar menghormati, menghargai orang yang kaya terhadap ilmu, itu seorang kiai. Nah, harapan saya ke depan ya bahwa santri itu ya harus meningkatkan disiplin, bahwa santri itu harus ya total benar-benar belajar di pondok pesantren, terutama niat ya. Karena orang yang niat belajar dimanapun itu akan menjadi pelajaran. Ya. Tetapi kalau orang yang tidak niat belajar, di tempat belajar pun tidak akan mendapatkan pelajaran, kan begitu. Jadi saya berharap santri ke depan itu ya harus menjadi naib anil masyayikh, naib anil ulama, jadi pengganti para guru, pengganti para ulama, penerus para guru, penerus para ulama, gitu ya. Itu harapan saya gitu ya. Untuk kedepannya gitu. Iya. Alhamdulillah sekali ya Pak, buat wawancara kali ini kayak berkesan banget. Bagi saya juga punya pengalaman bisa mewawancarai Bapak tentang Hari Santri dan bagaimana kehidupan Bapak selama di pondok juga. Iya. Seperti itu. Ada tambahan nih ya, boleh ya? Boleh Pak, boleh. Jadi begini ya, untuk santri selain daripada itu sungguh-sungguh itu juga harus memiliki kekokohan hati itu ya. Iya. Jadi kalau dalam Alfiah Ibnu Malik itu lirrobi wan nasbi wajarina sholah ka'rif bina pa innana nilnal minah. Jadi santri itu harus seperti nun mutakalim ma'al goer. Jadi ketika ropa, ketika nasob, ketika jar itu tetap na begitu. Jadi kuat gitu ya. Prinsipnya kuat itu, santri itu harus begitu ya. Dan saya kira bahwa santri hari ini tuh prinsipnya seperti itu. Saya yakin santri itu di mana-mana memiliki prinsip itu. Hebat, kuat, luar biasa itu menurut saya itu ya. Ya, soalnya Imam Syafi'i juga pernah berkata ya teman-teman, bahwa jika kamu tidak kuat untuk belajar, maka kamu harus kuat juga untuk menahan kebodohan. Jadi jika tidak belajar juga kita pasti bodoh gitu Pak. Siap. Ya, ini menjadi motivasi buat para santri. Semoga kita tetap bisa mengukuhkan agama kita, menanamkan di dalam hati bahwa kita semua bisa mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia sesuai tema Hari Santri Nasional 2025. Oke Bapak, terima kasih untuk sesi wawancara hari ini. Semoga Bapak sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Juga semoga Allah selalu mendampingi Bapak dalam hal-hal kebaikan juga. Terima kasih Neng Trisna, luar biasa ya. Terima kasih Neng Trisna. Kita ngucapin selamat Hari Santri dulu, Pak. Siap. Selamat Hari Santri Nasional 2025. Mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Yes.